izin yang mulia, yang Kita bertahan. Kita bertahan. Tidak ada persidangan dalam yang lain. Ini wartawan baru sudah dikasih tahu ya. Ini penetapan pertama. Ini Oke, saya ke Bung Rasman dulu. Bung Rasman, apa sih yang terjadi pada waktu itu? Anda bisa ceritakan? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Saya dan keluarga besar serta tim hukum mengucapkan terima kasih atas diangkatnya topik oleh iNews dan Terima kasih juga hadir, TV Bung Rasman. malam ini, ada juga di TV yang lain. Hormat saya, Bang Saur, praktisi hukum, rekan saya, Mandarsam dan teman-teman. Saya sampaikan, pertama, saya adalah orang yang sangat mengingat setiap apa yang disampaikan oleh penegak hukum, pejabat, ketua umum organisasi advokat, dan orang-orang yang saya anggap patut menjadi uswah wa hasanah, contoh tauladan. Di antaranya saya mengutip dari pesan dari almarhum Dr. Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia dan mantan Menteri Kehakiman. Beliau mengatakan, banyak orang yang salah jalan, tapi mereka bersenang-senang karena memang mereka bersama orang-orang yang salah. Tapi beranilah berkata benar, masih engkau sendirian. Karena itu, saya ingin katakan bahwa kasus yang dilaporkan terhadap saya adalah sangat-sangat sederhana. Laporan Hotman Paris Hutapea terhadap saya adalah dugaan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik. Pasal 27 ayat 3, 45 ayat 3, Junto 310, 311, Junto 55 ayat 1 ke 1. Di situ jelas tentang pencemaran nama baik. Pasal yang satu ini baru sampai pada penetapan tersangka terhadap saya dibutuhkan waktu 1 tahun lebih. Bayangin, 1 tahun lebih. Dari penetapan tersangkalah baru saya dibolehkan, nih Pak pakar hukum kita. Saya telepon, namanya AKBP Dodi Hariansah, kanitnya. Saya telepon, Pak Kanit, kenapa saya jadi tersangka? Kapan Anda minta saya menghadirkan saksi ahli yang meringankan saya atau ada charge? Saya sudah minta. Sejak dari naik sidik saya sudah minta, Bang Saur. Dia bilang, Bang Rasman, itu kan diatur setelah jadi tersangka. Mana aturannya? Mana aturannya? Dia tidak bisa tunjukkan. Bukankah ketika naik sidik itu sudah dibolehkan, Bang, untuk mengajukan saksi yang meringankan termasuk ahli? Tidak satu pun diperiksa saksi yang meringankan dan atau ahli dari saya. Jadi lewat kesempatan ini, Pak Kapolri tolong periksa AKBP Dodi Hariansah. Setelah itu saya ajukan gelar perkara khusus ke Biro Wasidik.
Barulah dilakukan gelar perkara, ya Pak Lecu. Dan di gelar perkara itu ditemukan 10 barang bukti. Yang itu barang bukti yang disajikan oleh penyidik adalah banyak yang di atas tanggal yang dilaporkan oleh Hotman Paris. Saya dilaporkan oleh Hotman Paris 10 Mei 2022. Bisa-bisanya barang bukti yang menjadikan saya tersangka di atas tanggal 11. Sampai waktu itu pimpinan gelar beberapa orang kombes menegur, Anda ini Tuhan atau manusia? Maksudnya gimana? 10 Ya, dilaporkan. bayangkan, saya dilaporkan 10 Mei 2022. Iya. Harusnya barang buktinya 10 Mei ke belakang dong. Betul. Ini barang buktinya 10 Mei ke atas. Sebelum 10 Mei. Setelah 10 Mei. Barang bukti maksudnya? Barang bukti yang dilaporkan bahwa saya melanggar tindak pidana pencemaran itu, barang buktinya itu banyak yang di atas tanggal 11. Kan tidak boleh dong kita melaporkan orang apa perbuatan pidananya sampai dibilang, Anda ini dukun atau Tuhan. Jadi Saya bilang, laporannya tanggal 10, buktinya mana? Buktinya besok-besoknya. Iya. Itu terjadi. Oke. Begitu ya. Sehingga berguguran. Dari 10, 11, 10, 7, 5, 5, 2. Begitu Bang. Ternyata setelah dibacakan dakwaan di pengadilan, itu barang buktinya tinggal 6. Masih mereka pertahankan di situ. Dan salah satu yang sangat memalukan, itu menjadi barang bukti yang bukan pernyataan saya, tapi tim hukum saya, yaitu Ibu Eledenetti, itu orangnya. Dia yang ngomong, tapi ada barang bukti di dakwaan bahwa saya yang mengatakan itu. Ini memang benar-benar kebablasan. Saya udah mulai malas membela polisi, karena saya lihat dari awal Bang Sor banyak yang tegur saya. Bang Rasman buat apa bantu-bantu polisi? Saya bilang saya tidak melihat institusi apa pribadinya, tapi saya lihat institusinya. Saya berharap lewat kesempatan ini Pak Kapolri, Pak Irwasum periksa. Kita buka-bukaan. Oke, setelah saya jadi tersangka, untuk naik menjadi P21 dibutuhkan waktu 18 bulan Bang. 18 bulan. Tersangka ke P21, bolak-balik Bung Hindarsam, bolak-balik. 19P, 19P, 19. Kenapa? Karena alasan seorang perempuan bernama Putri Klima Aprilia mengatakan kepada saya bahwa dia dilecehkan, kita preskon, dia di samping saya, ada video, terus dia bilang nggak dilecehkan dengan alasan tidak ada bukti. Saya sajikan tanda tangan kuasa. Diuji lab, dibilang tidak identik. Tidak identik. Saya panggil yang mengerjakan surat kuasa, diperiksa. Didampingi, ada foto, diabaikan itu semua. Setelah itu saya mulai diskusi dengan jaksa. Pejabat tinggi kejaksaan, Pak Jaksa Agung. Saya akan kasih namai orangnya ini kalau Bapak panggil saya. Kalau enggak kami akan surati. Saya berdiskusi dengan keluarga saya Bu Ade, dengan teman saya. Ya, mantan petinggi Mabes Polri. Saya komunikasi dengan seorang jaksa yang juga petinggi. Yang sekarang menjabat di salah satu kejaksaan tinggi. Di daerah, ya, apa dia bilang? Bang, ini tidak cukup unsur. Kami bertemu 3 kali. Saya nggak usah cerita apa yang terjadi antara saya dengan dia. Ternyata belakangan saya dapat informasi, dia yang sudah menyetujui agar itu di P21. Apa cerita ini? Pak Jaksa Agung, kalau memperbaiki bangsa ini, saya akan buka terang benderang bagaimana kasus ini. Kalau memang Hotman orang kuat, orang benar, orang suci, orang ditakuti, tidak usah proses hukum. Tangkap saya dan penjarakan saya agar kalian puas untuk kemauan Hotman Paris. Anda melihat bahwa semua ini ada dugaan rekayasa? Ya. Apa kata mereka? Begitu saya telepon teman saya, abang saya itu, dia teleponlah jaksa yang bersangkutan. Ya Bu Ade, betul nggak Bu Ade? Apa dia bilang? Saya telepon nggak diangkat. Lalu dia bilang, Bang, uji lab saja Bang. Uji lab aja ke luar negeri Bang. Dia ngomong. Kemudian begitu saya telepon nggak diangkat. Diteleponlah oleh abang saya. Dia bilang sama Bang Rasman, Bang, saya kan cuma pejabat di sini Bang, saya cuma mengatur teken aja. Karena dia udah ngadu kemana-mana Bang. Nanti saya bantu. Itu kata dia. Buka di telepon Telkomsel. Pasti akan terjadi. Kau nggak bisa keluar ya. Ya jabatanmu sekarang saya akan buka. Siapa kau? Jadi mulai dari Mabes Polri sampai kejaksaan. Bobrok. Pertanyaan berikutnya. Di pengadilan.
Saya tinggal menunggu ruang pengadilan. Tempat kita buka-bukaan. Mencari fakta hukum untuk mencari kebenaran material. Ternyata Bung Aiman di awal, saya sudah ratusan kali sidang. Belum pernah saya lihat setegas ini, sekasar ini seorang pimpinan sidang. Orang mau bercerai saja masih ditanya. Bagaimana dengan yang termohon? Kalau kita buat begini, bagaimana pemohon? Kan begitu Bang. Begitu juga sidang-sidang yang lain. Ini tidak. Begitu dia duduk, JPU, mana terdakwa? Hadirkan. Benar ini. Wah, ngeri juga ini. Pertama nih Bang. Langsung kita duduk. Saudara, sehat? Sehat yang mulia. Saudara, ikut perintah? Siap yang mulia. JPU, hadirkan kapan saja. Kalau tidak tepat waktu, perintahkan, beritahu, kami buat penetapan ditahan. Iya. Hakim. Hakim ini. Kami lihat-lihatan ini. Dipanggillah saya dengan kasar. Komplainlah Pak Firdaus, Ibu Elida Neti, Ibu Foni, semua. Berdiri dia. Yang mulia, tolong memanggil klien kami dengan cara yang baik. Diam saudara. Saya mengatur. Saya langsung begini. Yang mulia, mohon maaf yang mulia. Kalau ada kesalahan dari tim hukum saya mohon maaf. Saya akan peringati mereka. Benar tidak? Ya Bu Ida. Dan saya bilang, saya sudah ingatkan seluruh tim hukum saya. Jangan benturan dengan majelis hakim. Jangan benturan dengan JPU. Bukan saya takut dengan hukuman ini. Tapi saya membuat bagaimana persidangan dengan baik. Sampai Bung Firdaus, Bu Ida, Bu Foni itu mau mundur dari kuasa hukum Bang Saur, Bung Indarsa. Kok begini Rasman? Saya coba bicara hati ke hati. Akhirnya mereka mau. Sidang pertama, kedua, ketiga disepakati live dan terbuka untuk umum. Judulnya di situ jelas. Apa itu? Judulnya dugaan pelanggaran atau pencemaran nama baik. Ini bukan kasus video porno, bukan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Tidak ada ruang bagi hakim untuk mengatakan ini tertutup. Tapi dipaksakan. Dan begitu sidang keempat itu dibuka Bang, itu tidak ditanya-tanya ke kami. Bang Saur, tidak ditanya Bung Indar Sampak, ahli. Biasanya kan kami sidang kita buka, kemudian ini karena menyangkut konten ini, kami memutuskan begini, bagaimana pendapat? Kan begitu. Tidak ada itu. Langsung dia ngomong, hakim sudah bermusyawarah memutuskan sidang tertutup untuk umum. Mana terdakwa? Hadirkan. Mana korban? Hadirkan. Hotman dengan begini. Lihat tuh, kenapa tidak ditegur? Saya kan ada vertigo dikit. Kemarin malam saya makan obat vertigo ya. Saya muter begini ke belakang, betul kan? Langsung dimarah. Saudara terdakwa, lihat ke depan. Ya, dalam hati saya, ini saya yang dipelonco atau dalam seminar? Apa maaf, militer? Dalam hati saya, waduh, saya nahan diri. Yang keempat dia bilang begitu, kita ngomong baik-baik. Tolong perhatikan postingan Instagram saya. Yang mulia, ini adalah chattingan-chattingan pembicaraan. Dan Hotman juga sudah berbicara di media banyak. Kenapa harus tertutup? Tidak, ini harus tertutup. Kami yang putuskan. Saya berdiri. Yang mulia, tolong ya Hakim Agung. Bapak Sunarto Ketua Mahkamah Agung, saya baca buku, saya baca di satu media Kompas, satu halaman tentang riwayat hidup Bapak. Saya fotokopi, saya kirim dan saya serahkan kepada majelis jaksa dan seluruh tim hukum saya. Untuk perbaikan hukum. Tapi saya nyembah begini tidak dihargai. Saya bilang, kalau begitu yang mulia, tidak usah sidangkan saya, ponis saja. Langsung dia skor. Oh, Anda mengatakan itu? Iya, semua benar tuh. Karena Anda merasa waktu itu Anda tidak Sudah percaya. Sudah perlu lagi. Saya berdiri, kita bertahan ya. Bertahan untuk tidak ribut. Tertib di kursi. Dia pergi. Dan ini prosesnya kan masih jalan. Sidangnya sudah selesai. Sudah diskor. Dia sudah meninggalkan kursi. Anggota sudah meninggalkan, anggota majelis sudah meninggalkan kursi. Bukan, sidang ini kan masih belum vonis kan? Belum, masuk awal. Tapi Anda mengatakan seperti ini, Anda nggak takut sama sekali. Ya. Karena hakim bisa memutuskan apapun. Saya berpikir, kalau hakim sudah barbar,
Tidak usah lagi di sidang-sidang, hukum aja. Dan saya Aiman, anak orang susah, jual koran, ustadz dari kampung, dari Singkuang, saya tidak takut. Karena saya diajari oleh guru-guru saya senior hukum bahwa fiat justisia ruat solum. Tegakkan kebenaran itu meski lagi runtuh sekalipun. Itu prinsip saya. Karena itu saya diajari para senior. Apa Bang Otto bilang, masih ada videonya. Jangan takut jadi pengacara. Beranilah jadi pengacara. Undang-undang advokat mengatur. Kita ini selevel. Kita sama-sama penegak hukum. Hanya saja bedanya, pengacara memberi nasihat hukum pendampingan. Jaksa penuntutan, pembacaan dakwaan. Hakim memutuskan, diatur duduknya di depan. Nah, kalau hakim menganggap dirinya orang paling bersih, tunjukkan kepada saya, mana ada lembaga penegak hukum di negara ini yang 100% bersih dari tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran hukum, termasuk Mahkamah Agung. Tidak cukupkah wahai Hakim Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, kalian bersuara atas nama Ikatan Hakim, kalian merasa bahwa kalian direndahkan oleh Rasman dan kawan-kawan. Kalian lupa Zarab Richard 1 triliun memalukan, tidak akan menampar wajah kalian. Kalian lupa Hasbi, sekretaris Mahkamah Agung, sampai sawit disita di kampung saya di Padang Lawas. Tidak cukup kata memalukan kalian. Kalian lupa Ronald Tanur memalukan hakim. Kok Anda tidak ribut tentang itu? Kok Anda tidak preskon tentang itu? Memalukan dan minta maaf. Sekarang Anda pasang badan. Maka Bung Aiman, 1 senti pun saya tidak akan mundur. Karena saya percaya Anda saya tidak salah dalam menegakkan kebenaran. Anda dilaporkan hari ini bukan hanya oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tapi juga oleh Pengadilan Tinggi. Dan semua dari mereka itu yang mungkin nanti akan mengadili apa yang kasus yang akan dilaporkan oleh mereka. Saya sudah bilang tadi, tanya wartawan. Saya bilang sama mereka, laporkan jangan pasal ece-ece, itu pasal remeh-temeh itu. 335 setahun, kan begitu Bang ya. 207, 217 3 minggu. Iya, baru ini ada di dunia ini. Jangan sampai yang dibilang sama Pak Anies, di negara apa ini ha? Negara apa ini? Kodoha atau apa? Jangan sampai baru ini ada di dunia negara demokrasi. Satu lembaga tertinggi Mahkamah Agung memerintahkan lembaga di bawahnya untuk melaporkan para lawyer yang protes. Kalau mereka fair, saya datang ke KAY, saya datang ke Mahkamah Agung, mereka preskon di atas, kami tunggu di bawah, tidak berani. Di mana gentlenya? Mereka pengecut, sama dengan Hotman Paris yang pengecut. Baik. Mana dia? Debat, bawa dia ke sini. Jangan ngucap di media. Begitu sikap saya. Baik, terima kasih. Saya ke Bung Hendar Sam. Bung Hendar Sam, apa yang disampaikan oleh Bung Rasman ini masuk akal semua? Mungkinkah seperti itu dari tahap penyidikan di kepolisian, lalu kemudian kejaksaan, sampai kemudian di pengadilan, apa yang disampaikan oleh Bung Rasman, dugaannya rekayasa, itu yang kemudian disampaikan dan dirasakan. Apakah mungkin? Saya nggak akan masuk ke situ, tapi saya cukup waktu nggak dengan Bang Rasman. Jadi gini ya. Kalau kita melihatnya secara parsial satu persatu, kita balik ke tema awal daripada ini bahwa apakah ada contempt of court atau tidak, ya kan? Ini ya. Enggak, prosesnya dulu. Anda punya pendapat soal itu? Kalau masalah proses, tentunya kedua belah pihak kan mempunyai pandangan masing-masing ya, dan juga belum ada putusan hakim terkait dengan masalah ini. Jadi saya tidak dalam konteks itu, karena saya punya misi lain terkait dengan sebenarnya kenapa sih? Ini kan hilirnya. Apa yang terjadi saat ini hilir. Jadi kalau saya balik ke sejarah kenapa ini bisa terjadi. Kawan-kawan ini dan yang lain-lain ini kan ini objek dari hancurnya organisasi advokat kita. Kalau kita mau lihat. Jadi kasih saya waktu, ini misi dan keresahan saya ini, saya sudah buat tulisan itu di tahun 2020. Termasuk juga akhirnya merembet ke yang lain, menegak hukum yang lain. Betul, enggak ke situ. Jadi saya sudah buat tulisan, ya kan, profesi advokat diambang kehancuran.
Itu 2022 dan keresahan saya itu sudah di tahun 2020 itu sudah ada sebenarnya. Gejala-gejala itu. Saya nggak menunjuk ke 1, 2 dan lain. Karena banyak sekali yang terjadi. Jadi yang melihatnya gini ya. Mohon dikasih waktu agak sedikit panjang juga ya. Bahwa sebenarnya Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu kan dibuat amanatnya single bar. Sebelum itu dia multi bar. Jadi ada beberapa organisasi advokat terpecah-pecah. Amanatnya ini single bar. Jadi satu organisasi ya yang namanya kemudian diputuskan namanya Pradi pada saat itu. Dibuatlah sebelum Pradi itu namanya Komite Kerja Advokat Indonesia. 2003 ya sampai 2004 itu Komite Kerja Advokat itu merumuskan. 2005 diputuskan bahwa dibentuklah disepakati namanya Pradi. Organisasi tunggal, semua sepakat dengan masalah itu. Kemudian 2006 mulai PKPA itu, mulai ujian mulai proses seleksinya lah. Seleksi training segala macam ya. Jadi saya lupa ya. Nah, kemudian 2007 itu tes. 2006 sorry. Oke, ya prosesnya itulah. Prosesnya itu. Oke. Kemudian berkembang. Kemudian terjadi perpecahan. Oke. Kemudian terjadi perpecahan di organisasi ini. Perpecahan itu kalau tidak salah di tahun 2011, ya. 2008, 2009 itu udah mulai gonjang-ganjing. Pecah ini organisasi. Nggak praktek, memang secara konsepnya dia adalah single bar, kemudian jadi multi bar. Pecah itu, jadi Pradi, kemudian pecah jadi KAI. Ribut. Yang KAI ujungnya nggak diakuin oleh pengadilan segala macam, ribut segala macam. Nah, pada saat itu ujungnya ya di 2015 itu karena ada desakan, saya nggak tahu lagi sebenarnya dan lain sebagainya dinamikanya, Mahkamah Agung mengeluarkan surat keputusan ya di tahun 2015 untuk membuka keran ini. Seluruh organisasi boleh melakukan boleh melakukan pelatihan dan melakukan sumpah sendiri. Nah, kemudian organisasi-organisasi yang tumbuh ini ya kan, parameter untuk menjadi sebuah organisasi yang besar itu apa? Jumlah anggota. Kemudian, ya ini mohon maaf ya kan, saya harus buka belak-belakan. Atas parameter tersebut, maka para organisasi-organisasi advokat ini kemudian berlomba-lomba merekrut anggota sebanyak mungkin. Makanya ada anekdot, kalau yang tes 1000, yang diterima 1200. Ini anekdot yang terjadi. Artinya proses seleksinya, saya tahu persis. Kacau balau. 2006 itu untuk lulus ujian 5.200. Oke. Apa yang kamu sampaikan di sini? Intinya gini, artinya ada kekosongan hukum di sini. Ketika banyaknya organisasi advokat, tanpa adanya kode etik tunggal, tanpa adanya majelis kode etik tunggal, maka seperti disampaikan oleh Bang Saur tadi, dipecat dari satu, besok malam udah bisa pindah ke yang lain. Ini kekosongan hukum yang terjadi. Ego dari masing-masing pihak. Jadi memang ujungnya salah asuhan semuanya. Ujungnya nggak ada standar yang baku. Maka saya tanya ke teman-teman yang lain, 94 organisasi advokat yang sekarang. Sedih saya ngelihatnya. Saya hampir lebih dari 2 dekade berpraktek. Ya kan? Saya nggak membayangkan hal ini sampai kayak gini gitu loh. Baik itu dari person to person. Jadi oleh karena itu ya, saya mungkin saya udah pernah sampaikan lah di beberapa teman senior-senior yang ada di sana. Profesi advokat ini ujungnya di profesi keranjang sampah. Kenapa keranjang sampah? Semua bisa jadi advokat sekarang asal sarjana hukum. Benar nggak Bang Saur? Betul kan? Asal sarjana hukum, saya jamin masuk. Ya. Saya Tanpa tidak seleksi yang sulit-sulit. Tanpa yang sulit-sulit. Ini ya, saya nggak ngomongin profesinya. Wartawan bodrek bisa jadi advokat. LSM pemeras, ini oknum ya bisa jadi advokat. Semua bisa jadi advokat.
Sekarang. Dan disitulah hancurnya hukum Disitulah Indonesia. hancurnya. Termasuk juga efeknya nanti akan ke penegak hukum yang lain. Penegak hukum yang lain, karena seleksinya nggak ada. Nah, oleh karena itu, goalnya, ini saya sudah buat ya naskah akademik, bagaimana urgensi perubahan undang-undang advokat ini penting untuk dilakukan. Jangan sampai artis memang harus benar-benar selektif. Bayangkan di angkatan pertama dulu, itu 5.300, yang lulus cuma 230. Kalau saya nggak salah. Sangat selektif sekali. Makanya ada anekdot yang daftar 1.000, yang di ini kan 1.200. Jadi Kaitannya dengan kasusnya Bang Rasman dan versus Hotman apa? sebenarnya kan gini. Ini kan masalah saya nggak masuk ke hal-hal yang sifatnya. Enggak, ini kan kita bicara soal itu ya. Oke, karena Contempt of court-nya gini artinya. atau apapun, silakan. Sistem yang terjadi kekosongan hukum di sini ya terkait dengan masalah perekrutan advokat ini yang menjadi lubang bagi para pihak ya di organisasi advokat. Saya ambil contoh ya yang dilakukan terlepas daripada pemecatan dilakukan oleh rekan Firdaus tadi. Tapi besok malamnya beliau bisa langsung direkrut oleh Jadi organisasi ketua yang lagi. lain ya. Dibilang salah ya salah. Menurut saya nggak ini juga. Tapi dibilang juga melanggar hukum nggak juga. Karena memang ada kekosongan hukum di situ. Oke, Ada itu dari makanya. advokatnya. Tapi dari prosesnya saya mau tanya dulu. Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rasman itu bukan tudingan yang main-main nih. Apa yang disampaikan mulai dari proses penyelidikan-penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, semuanya menurut Bung Rasman itu ada rekayasa. Benarkah itu? Nanti kita akan bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.